Halo Mina, jumpa lagi bersama DC Channel. Kali ini kami akan melanjutkan bahasan alur cerita anime Bleach Thousand Years Blood War bagian keempat. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Beberapa tahun sebelumnya, Yamamoto agak marah karena Kyoraku memasuki ruangannya tanpa izin. Kyoraku yang terkejut pun meminta maaf. Dia masuk ke dalam ruangan kakeknya karena sangat penasaran dengan lukisan unik di ruangan tersebut. Yamamoto pun menjelaskan kalau lukisan tersebut adalah wujud monster yang pernah muncul di Soul Society. Yamamoto berharap kalau sang monster tidak akan pernah menampakkan dirinya lagi, karena jika monster ini muncul, maka bisa dipastikan kalau Soul Society dalam keadaan yang sangat krisis. Scene pun kembali ke masa depan, di mana Yamamoto mematung dan sesaat memuntahkan darah dari mulutnya. Tubuhnya lantas terbelah dan dia gugur dalam pertarungan melawan sang Raja Quincy. Semua kapten divisi pun sangat terkejut, tak terkecuali sang cucu yaitu Shunsui Kyoraku. Setelah membunuh sang komandan tertinggi, Yuhava pun beranjak pergi bersama Haswalk. Namun saat akan pergi, entah mengapa langkah Yuhava dihentikan oleh tangan Yamamoto. Yuhava pun langsung menebas tangan Yamamoto dengan begitu kesal. Dia juga menginjak-injak kepala sang komandan dan begitu meremehkannya dengan menghapus nama Yamamoto ke dalam daftar ancaman perang. Yuhava mengetahui kalau Yamamoto tidak ingin memanfaatkan manusia. Saat bertarung melawan Aizen, Yamamoto tidak ingin melibatkan Kurosaki Ichigo lebih jauh lagi karena Ichigo adalah seorang manusia. Yuhava cukup mengerti kalau Yamamoto telah memikul beban dunia manusia dan Soul Society secara bersamaan. Yuhava menilai kalau Yamamoto sangat lemah dibandingkan 1000 tahun yang lalu. Kala itu Yamamoto dan member Gotei 13 sangatlah tangguh. Mereka berhasil membantai banyak Quincy dengan begitu sadis tanpa terkecuali. Setelah semua Quincy dimusnahkan, kondisi pun berubah menjadi damai. Namun justru hal inilah yang membuat para Shinigami menjadi begitu lemah. Setelah berceramah panjang lebar, Yuhava lantas menghancurkan jasad Yamamoto dengan reisi besar dengan jari telunjuknya. Kali ini Yuhava memerintahkan semua Stone Rider untuk menghancurkan Soul Society secara total. Sedetik kemudian, para Stone Rider meletakkan tangannya ke tanah dan melepaskan para soldat atau pasukan tempur khusus melalui media bayangan hitam. Pasukan tersebut pun lantas bergerak dan membantai sisa-sisa Shinigami dengan begitu sadis. Pasukan Shinigami benar-benar dibuat tidak berdaya dan tewas sangat mengenaskan. Ichigo yang saat ini masih terkunci di dalam Garganta nampak begitu marah ketika melihat cahaya para Shinigami mulai menghilang satu demi satu. Dengan usaha ekstra tinggi, dia pun akhirnya berhasil menghancurkan penjaranya. Dan bersamaan dengan itu, Akon berhasil membuka jalan untuknya. Sayangnya si Akon langsung pingsan karena serangan musuh. Tanpa banyak bicara, Ichigo langsung menyelamatkan Akon dan meledakkan salah seorang Stone Rider dengan begitu cepat. Serangan tersebut membuat para Shinigami dan pihak musuh agak terkejut. Setelah mengamankan Akon, Ichigo lantas bergerak dan menemukan kondisi Soul Society yang sudah hancur berantakan. Dia pun menemui Byakuya yang dalam keadaan sekarat. Byakuya sangat malu dengan dirinya sendiri, di mana dia tidak bisa melindungi Seireitei dengan status kebanggaannya sebagai salah satu kapten Gotei 13. Dia pun meminta maaf pada Ichigo, karena telah seenaknya meminta tolong pada Ichigo untuk melindungi Seireitei. Padahal Ichigo sebenarnya hanyalah seorang manusia, yang seharusnya sejak dari awal tidak perlu terlibat dalam pertarungan mengerikan ini. Mendengar permintaan Byakuya, Reiatsu Ichigo tiba-tiba langsung memanas. Ketika Yuhava hendak pergi, tanpa diduga Zanpakuto Ichigo melesat dan menghentikan langkahnya. Yuhava agak terkesan karena Ichigo berhasil keluar dari penjara milik Welgi. Ichigo pun sangat marah. Dia pun meledakkan Reiatsunya untuk menghadapi Yuhava yang telah memporak-porandakan Soul Society. Ichigo dan Yuhava pun bertarung dengan tempo dan kecepatan yang sangat tinggi. Sayangnya dengan kekuatan sebesar itu, Ichigo masih belum bisa menandingi kekuatan sang Raja Quincy.
Dia pun terhempas dan jatuh tersungkur ke dalam reruntuhan bangunan. Ketika Ichigo melepaskan Getsuga Tensho, dengan gerakan super cepat, Yuhafa langsung menangkap dan menusuk lehernya. Yuhafa sebenarnya berniat membawa Ichigo dan membangkitkannya kembali sebagai bawahannya. Tapi anehnya Ichigo masih bertahan. Yuhafa pun sangat terkejut ketika melihat tanda belut biru di leher Ichigo. Dia pun langsung menebas tangan Ichigo, dan sesuai dugaan, luka di tangan Ichigo memunculkan belut biru seperti milik bangsa Quincy. Yuhafa mengungkapkan, Ichigo telah mengeluarkan Reiatsu yang sangat besar saat berusaha menghancurkan penjara Guilgi. Ledakan serangan tersebut tanpa diduga bercampur dengan reisi milik Guilgi. Akhirnya reisi Guilgi perlahan-lahan memasuki roh terdalam Ichigo dan membangkitkan kembali Reiatsu Ichigo dari dalam akarnya. Yuhafa berkata, kalau penjara Guilgi digunakan untuk mengurung musuh hingga tewas, tapi hal tersebut tidak berlaku untuk Quincy. Tentu saja Ichigo sangat terkejut dengan penjelasan Yuhafa yang menurutnya tidak masuk akal. Yuhafa menilai kalau Ichigo tidak mengetahui jati dirinya yang sebenarnya, termasuk asal-usul ibunya sendiri. Yuhafa berniat untuk menaklukkan Ichigo dan nantinya memberikan penjelasan secara detail di Vandan Ridge. Dia pun kembali menghajar Ichigo dengan serbuan panah batu hingga membuat Ichigo terkapar dan benar-benar tidak berdaya. Saat Yuhafa hendak menghunuskan pedangnya kembali, untungnya saat itu pergerakan Yuhafa telah mencapai batasnya dan itu ditandai dengan munculnya bayangan hitam di sekelilingnya. Mau tidak mau, dia harus segera kembali ke Vandan Ridge. Semua Stone Rider juga mundur bersamaan dengan pasukan soldatnya. Walau kepayahan, Ichigo tetap berusaha bangkit dan tidak akan membiarkan Yuhafa pergi. Dia pun berlari dan hendak menyerang Yuhafa kembali. Sayangnya Ichigo harus membayar mahal atas tindakannya, di mana Haswolf langsung pasang badan melindungi Yuhafa dan mematahkan Zanpakuto Ichigo. Keadaan ini pun membuat Ichigo sangat terkejut dan mematung di tempatnya. Yuhafa meminta Ichigo untuk memulihkan diri, karena nantinya dia akan kembali ke Soul Society untuk menjemputnya secara paksa. Entah mengapa, Yuhafa menyebut Ichigo sebagai putranya yang terlahir dalam kegelapan. Setelah kepergian pasukan Quincy, Shinigami medis nampak sibuk mengurusi orang-orang yang terluka. Mereka pun memprioritaskan yang masih hidup, walau di sekelilingnya banyak mayat bergelimpangan. Wafatnya sang komandan tertinggi sangat jelas meninggalkan kesedihan yang begitu mendalam, khususnya pada Kapten Unohana dan Kyoraku. Beberapa saat kemudian, Ichigo yang mulai pulih mendapatkan kabar kalau Urahara dan yang lainnya dalam keadaan baik-baik saja. Kapten Hirako lantas memberitahu Ichigo kalau Rukia dan Renji berhasil diselamatkan dan keduanya baru saja keluar dari ruang operasi. Setelah memastikan kondisi Rukia dan Renji, Ichigo lantas bergegas untuk menemui Kapten Kurotsuchi. Shin pun berpindah pada para kapten, di mana saat itu semuanya terdiam, memandangi Shikai Yamamoto yang telah hancur berantakan. Seorang prajurit bayangan menginformasikan kalau Byakuya dan Zaraki berhasil terselamatkan. Namun karena keduanya masih belum sadar, maka untuk saat ini mereka tidak bisa mengemban tugas sebagai kapten divisi. Belum menyelesaikan laporannya, Soyufon langsung marah dan membentak si prajurit. Situasi pun semakin memanas ketika beberapa kapten mulai ribut dan tersulut emosi. Untungnya Kyoraku datang tepat waktu untuk menghentikan perseteruan. Dia pun meminta semuanya untuk tetap tenang dan menatap ke depan demi melindungi Soul Society. Sementara itu di ruang penelitian, Kurotsuchi mengungkapkan kalau Shikai atau Zanpakuto Ichigo tidak bisa diperbaiki. Yang mampu memperbaikinya hanyalah Reiatsu dari pemilik pedang tersebut. Parahnya, bangkai yang sudah hancur tidak akan mungkin bisa dipulihkan. Tentu saja kabar buruk ini membuat Ichigo begitu kaget dan bingung. Sesaat kemudian, Kurotsuchi mengajak Ichigo untuk bertemu dengan Divisi Zero. Di lokasi pertemuan, semua kapten nampak menunggu kedatangan Divisi Zero yang menunggangi Tenchuren. Kyoraku mengungkapkan kalau Divisi Zero terdiri dari 5 orang yang semuanya adalah penyandang gelar kapten. Jika kekuatan kelimanya digabungkan, bahkan Gotei 13 dengan kekuatan penuh sekalipun tidak akan mampu untuk menghadapinya. Meski sangat norak, kekuatan mereka benar-benar tidak bisa diremehkan. Divisi Zero pun mulai menyapa Gotei 13, dan beberapa dari mereka ada yang ketus, namun tidak sedikit juga yang ramah. Ichibe Yosuke berkata kalau Raja Roh menugaskan Divisi Zero untuk membangun kembali Gotei 13. Dengan ramah,
Dia dan timnya akan membawa Ichigo menuju Istana Roh. Selain itu, Byakuya, Renji, dan Rukia yang telah masuk ke dalam daftar juga dibawa oleh Sutara dengan lengan artifisialnya. Unohana dan kapten lainnya pun tidak bisa menahan kemauan Divisi Zero. Mereka sadar kalau ini adalah keputusan bijak untuk memperbaiki keadaan. Ichigo pun akhirnya menuruti permintaan Divisi Zero dengan harapan bisa menempa kembali Tensa Zangetsunya. Singkat cerita, Ichigo dan Divisi Zero telah tiba di pelataran Istana Agung Raja Roh. Menurut Ichibe, Ichigo seharusnya berbangga diri karena Shinigami biasa tidak akan diizinkan masuk ke tempat ini. Tenjiro menjelaskan kalau saat ini Ichigo berada di Jalan Serambi. Istana Raja Roh nampak melayang tinggi di langit, sementara 5 piringan yang melayang di sekitarnya adalah markas besar Divisi Zero. Tempat pertama yang harus dikunjungi Ichigo adalah tempat milik Tenjiro sendiri, yaitu Kirinden. Ichigo pun duduk manis di sebuah pemandian air panas yang sangat nyaman. Namun dia langsung marah ketika Tenjiro menenggelamkan Byakuya dan yang lainnya ke dalam pemandian tersebut. Dia juga semakin khawatir ketika Byakuya mengeluarkan banyak darah. Tenjiro lantas menjelaskan kalau air di pemandian ini akan mengeluarkan Reiatsu yang terluka bersama dengan darah tersebut. Sesaat kemudian, Tenjiro melemparkan Byakuya ke dalam kolam darah neraka. Dia juga memarahi Ichigo yang protes terus-menerus karena ini adalah teknik penyembuhan miliknya. Tenjiro memastikan kalau luka Ichigo akan sembuh dalam waktu semalam saja, dan tentunya dia akan menjadi lebih sehat berkali-kali lipat dari sebelumnya.